Hai teman-teman semua, kembali lagi di dunia CPNS ID. Pada video kali ini kita akan bahas soal P3K, yaitu tentang kompetensi manajerial bagian yang kedua. Apabila teman-teman belum menonton bagian pertama, saya sarankan teman-teman untuk menontonnya terlebih dahulu agar lebih terbiasa dengan soal-soal kompetensi manajerial P3K. Karena ala biasa karena biasa. Kita bisa dengan mudah nantinya mengerjakan soal-soal P3K karena sudah terbiasa mengerjakan soal-soal. Oke, teman-teman tentunya sudah tahu apa itu kompetensi manajerial P3K, yaitu adalah kompetensi yang mendasari sebuah karakteristik dari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan kinerja unggul dalam jabatan struktural di sebuah pemerintahan. Jadi, ada tips di sini untuk mengerjakan soal manajerial P3K, yaitu kita harus memilih jawaban terbaik, bukan yang menggambarkan siapa diri kita. Urutan yang pertama yaitu kita harus jujur, tegas, dan disiplin. Oke, jadi seperti biasa, untuk mengikuti video ini, ada beberapa langkah yang sudah saya siapkan, yaitu langkah yang pertama, saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Lalu langkah yang kedua, saya akan beri jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal, agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silahkan video di pause. Lalu setelah itu, kita akan bahas soal latihannya. Apabila video terlalu cepat, silahkan videonya di pause ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1 pada video kali ini. Soal nomor 1. Anda baru saja dipindahkan ke departemen lain di kantor Anda yang masih memiliki hubungan dengan pekerjaan sebelumnya. Namun, di tempat Anda yang baru, setiap karyawan yang serius dalam bekerja jarang, bahkan tidak pernah Anda melihat mereka bekerja dengan santai dan sedikit bercanda. Sikap Anda: A. Tetap bekerja seperti biasa pada saat Anda bekerja di tempat lama. B. Mempertanyakan tentang kondisi tersebut kepada rekan baru Anda. C. Melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat baru. D. Bekerja sesuai dengan jati diri saya sendiri tanpa terpengaruh orang lain. E. Mengajak mereka untuk tidak terlalu serius dalam bekerja. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat baru. Pembahasannya, topik kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja baru agar dapat diterima dan menunjukkan sikap supel dan adaptif terhadap perubahan maupun menyesuaikan diri. Oke, itu di soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Weekend ini Anda berencana membantu adik Anda dan teman kelompoknya untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Ketika sedang mengerjakan, bagaimana cara membuat sebuah karya ilmiah yang baik? Kemudian di televisi terdapat berita tentang semakin besarnya angka pengangguran di Indonesia. Yang dapat Anda sarankan untuk adik dan teman kelompoknya adalah A. Meminta mereka untuk kuliah dengan sungguh-sungguh agar pada saat lulus nanti mudah mendapatkan pekerjaan. B. Meminta rajin dan serius ketika kuliah dan patuh pada aturan agar bisa lulus tepat waktu. C. Meminta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill mulai dari sekarang. D. Meminta mereka untuk tidak hanya menjadi kutu buku saja, tapi juga ikut organisasi. E. Tidak menyarankan apa-apa, berharap mereka sadar sendiri nantinya tentang persaingan dunia kerja. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Meminta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill mulai dari sekarang. Topik semangat berprestasi selalu meningkatkan kemampuan untuk pengembangan diri dan bekerja keras yang berguna untuk masa depan yang lebih unggul dengan menyeimbangkan soft skill dan hard skill. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ketika menjadi panitia sebuah acara di kampus Anda mendapatkan telepon dari pacar Anda bahwa dia membutuhkan bantuan Anda untuk menjemputnya ke stasiun kota. Pacar Anda mengatakan jika Anda mencoba menghubungi jasa angkutan online, tapi tidak ada yang mengambil orderannya. Sedangkan tugas Anda masih banyak dan
harus selesai hari ini juga, mengingat acara akan dilaksanakan besok hari. Sikap Anda: A. Minta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa datang untuk menjemputnya. B. Memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online. C. Menjemputnya terlebih dahulu dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda selama Anda pergi. D. Meminta rekan Anda yang lain untuk menyelesaikan tugas Anda dan pergi menjemput pacar Anda. E. Tidak datang menjemput dan risiko diputusin pacar oleh pacar Anda. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Memintanya untuk mencoba lagi dan memesan jasa kendaraan online. Topik profesionalisme dalam bekerja, kita dituntut untuk lebih mementingkan kepentingan pekerjaan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan ketika ada hal lain yang menghalanginya dan fokus pada pekerjaan. Oke, terus dia soal nomor 3, kita lanjut ke soal nomor 4. Suatu hari, saya dan teman-teman bersepakat untuk pergi ke perpustakaan kota bersama guna mencari buku untuk mengerjakan tugas sekolah. Saya dan seorang teman saya sudah menunggu selama 1 jam di tempat yang disepakati. Namun, ada 2 dari orang teman saya yang datang terlambat dan mengatakan bahwa mereka membantu seorang ibu-ibu yang keserempet mobil dan si pengemudi mobil tersebut meninggalkannya begitu saja. Maka yang akan saya lakukan adalah A. Menyuruh mereka pulang saja karena sudah tidak bisa menepati janji dan menghargai waktu orang lain. B. Menyuruh mereka untuk duduk dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan kondisi mereka. C. Memberitahukan mereka bahwa lain kali mereka tidak akan ditunggu jika tidak memberikan sama sekali. D. Merasa kesal dan kecewa karena sudah menunggu lama dan menyuruh mereka pulang saja, saya langsung ke perpustakaan. E. Mengajak mereka ke perpustakaan kota dan melupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Menyuruh mereka untuk duduk dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan kondisi mereka. Topik orientasi terhadap orang lain, kepedulian, dan empati terhadap orang lain, tidak menganggap acuh setiap orang, memahami kondisi orang lain, teman yang sedang terkena musibah. Itu merupakan tujuan dari soal ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Tim Anda mendapat tugas dari atasan Anda untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawanya dalam rapat petinggi perusahaan. Dokumen yang harus disiapkan cukup banyak, namun salah seorang rekan Anda sulit untuk diajak bekerja sama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Sikap Anda: A. Meminta atasan untuk menegurnya agar bisa diajak bekerja sama. B. Meminta pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab. C. Menyuruhnya untuk menyelesaikan tugas secepat mungkin. D. Membiarkannya saja karena bukan urusan Anda untuk menegurnya. E. Memintanya untuk tidak menganggap sepele setiap pekerjaan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab. Topik profesionalisme dalam bekerja yaitu melaksanakan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita dalam bekerja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Anda mendapatkan tugas yang menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Yang Anda lakukan adalah A. Mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. B. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan. C. Membiarkannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. D. Mengeluarkannya dari tim dan menyuruh bertanggung jawab. E. Membicarakan kepada atasan tentang masalah tersebut.
Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Membicarakannya dengan rekan kerja lain untuk mengambil sikap. Pembahasan topik kemampuan bekerja sama dengan kelompok selalu bersikap terbuka dan mengkomunikasikan setiap permasalahan dalam tim untuk dibicarakan dan dicarikan solusi terbaik bentuk dari tanggung jawab atas pekerjaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian, ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun, menurut Anda, hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda adalah A. Diam saja mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan risikonya kecil. C. Mengajaknya untuk berbicara santai dan fokus pada tujuan awal. D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. E. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. Pembahasannya, topik kemampuan mengendalikan diri dari sebuah kondisi yang tidak terduga dan diinginkan dengan tetap berpikir jernih, penuh tanggung jawab, sabar, dan selalu mempertimbangkan baik buruknya dari keputusan kita. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk kerja adalah A. Menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. B. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian. C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya. E. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Pembahasan topik sosial budaya, kesadaran akan hukum yang berlaku berupa tata tertib, himbauan, ajakan dan peraturan pemerintah untuk didukung dan diterapkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Beberapa tahun lagi Anda akan memasuki usia pensiun dari salah satu instansi pemerintah tempat Anda bekerja selama ini. Tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Sekarang Anda memasuki babak baru di mana tidak lagi terikat dengan pekerjaan dan pengabdian terhadap negara. Hal apa yang akan Anda rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu itu telah tiba? A. Saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak cucu-cucu saya. B. Memiliki tanah di berbagai tempat strategis untuk investasi masa tua saya dan keluarga. C. Membuka lapangan kerja buat orang terdekat dan yang membutuhkan pekerjaan karena zaman sekarang sulit mendapatkan pekerjaan. D. Memiliki warisan harta yang berguna bagi anak cucu saya kelak ketika waktu tersebut sudah tiba. E. Beristirahat saja setiap hari di rumah menikmati hari tua saya bersama keluarga. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Saya akan membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak-anak cucu saya. Oke, pembahasannya. Topik kemampuan bekerja berkelanjutan, mempunyai tekad dan pengembangan diri dan berpikir maju. Selalu tidak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai. Tekad untuk sukses. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik.
Namun, terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan dapat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. E. Memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat selesai. Pembahasan topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan dan menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu atau secara cepat. Oke, itu dia soal nomor 10, kita lanjut ke soal nomor 11. Anda baru saja dimutasi ke sebuah cabang baru dari perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun, cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru dari daerah dan belum berpengalaman. Yang Anda lakukan adalah A. Memberitahukan kepada karyawan tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. B. Menyuruh mereka untuk lebih berinisiatif untuk mengimprovisasi diri dan meningkatkan kualitas dalam bekerja. C. Menyuruh mereka membaca semua tugas mereka dan menerapkannya dalam setiap pekerjaan. D. Meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan. E. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Pembahasannya, topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain merupakan sikap dan kemampuan memimpin dan menjadi katalisator yang dapat mempengaruhi orang lain. Sebagai atasan, kita harus mengkomunikasikan, memberitahu kepada bawahan tujuan perusahaan, dan membimbing mereka, terutama jika karyawan belum berpengalaman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan, karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk diberikan solusi terbaik, seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan adalah A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. E. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Pembahasan topik kreativitas dan inovasi mampu memikirkan hal-hal kreatif dan imajinatif untuk melakukan perbaikan pada sebuah proses sehingga mendapat hasil terbaik. Tidak harus merubah, tapi melakukan modifikasi sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Oke, kita ke soal nomor 13. Beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan beberapa deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap prioritas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluh beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.
Sikap Anda: A. Saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. B. Hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. E. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Jawaban yang paling tepat adalah ya, bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Pembahasannya, topik orientasi kepada orang lain dengan menunjukkan etikat baik, empati, dan kepedulian terhadap sesama, namun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan Anda, berbuat baik, dan kerjaan tetap jalan. Oke, itu dia soal nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 14. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini, ada salah satu karyawan yang tidak bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang, setelah ditunggu, hasilnya pun sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberikan pelatihan. Namun setelah dia mati tidak ada perubahan sama sekali. Yang Anda lakukan adalah A. Memberikan kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya meski akan mengganggu kinerja perusahaan. B. Memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. C. Terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. D. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. E. Memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Pembahasannya, topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Sebagai atasan kita harus mampu mengkoordinir bawahan, memberikan kesempatan untuk perbaikan dan pelatihan, namun jika tidak ada perubahan, maka seorang atasan harus tegas, karena atasan juga punya tanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan yang dikelolanya. Oke, itu dia soal nomor 14. Kita lanjut ke soal nomor 15, soal terakhir pada video ini. Di divisi tempat Anda bekerja, sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda, sebagai atasan, sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian, yang Anda lakukan adalah A. Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. B. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. C. Meminta masukan diri mereka untuk membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. D. Membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Jawaban yang paling tepat adalah ya, E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Pembahasannya, topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain sebagai atasan harus melibatkan bawahan, tetapi keputusan tetap ada di tangan kita, memberikan pemahaman, dan bagian dari kelompok kita harus saling terbuka, saling bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran, serta selalu mengkomunikasikan setiap ada permasalahan.
Oke, demikian teman-teman video kali ini. Tetap semangat dalam belajarnya, karena ujian seleksi tes P3K sudah semakin dekat. Tetap berdoa dan yakin bahwa teman-teman akan lulus di seleksi P3K 2021. Oke, sekian dulu video pada kali ini tentang kompetensi manajerial bagian yang kedua. Terima kasih sudah menonton, dan apabila ada sesuatu yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya juga meminta saran kepada teman-teman untuk membuat topik soal-soal kita di video selanjutnya. Silakan teman-teman request di kolom komentar. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.